Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Bambang Edi Susanto Putro, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tepuna, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, guru dapat menggunakan media visual seperti video atau gambar untuk membantu pemahaman mereka. Bagi siswa yang lebih auditori, guru dapat menggunakan metode diskusi atau ceramah untuk memudahkan pemahaman mereka. Dengan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, proses belajar akan lebih efektif dan siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu proaktif, berfokus pada kualitas, teknik mengajar bervariasi, berpusat pada siswa, dan manajemen kelas yang efektif. Lalu bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Guru harus menerapkan langkah-langkah awal pembelajaran berdiferensiasi, yakni yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran, baik itu konten, proses, dan produk. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kesediaan murid untuk berbuat sesuatu yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Minat belajar murid merupakan sejauh mana seorang murid tertarik atau terlibat dalam aktivitas tertentu yang mencakup sikap, motivasi, dan keterlibatan siswa dengan materi pembelajaran. Dan terakhir, profil gaya belajar murid adalah cara seorang murid dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Misalnya, lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antar satu anak dengan yang lain. Lantas, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid? Berikut beberapa cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid di dalam kelas. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Yang keempat, berbicara dengan murid sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran kita. Yang keenam, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam karena pembelajaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan individual murid. Dengan demikian, murid dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka dan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi, yakni
Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda. Yang terakhir, diferensiasi produk. Mengacu pada strategi guru dalam memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda. Koneksi pembelajaran diferensiasi kaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, koneksi pembelajaran diferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan berpihak pada anak, sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid dan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Koneksi pembelajaran diferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid. Guru harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid bersama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Koneksi pembelajaran diferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan visi atau hal yang positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Koneksi pembelajaran diferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Hal ini sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi kita semuanya. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.